Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Raihan Nasrul Alamin dengan NIM 245150401111031 yang pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait simulasi keamanan basis data DB2 pada sistem manajemen rumah sakit Sehat Sentosa. Oke. Nah, untuk overview-nya sendiri, jadi kenapa saya memilih topik ini adalah karena rumah sakit itu menyimpan data sensitif, seperti contohnya adalah identitas pasien dan gaji dokter. Setelah itu ada kayak obat dan mungkin ada kayak pasien dan dokter lainnya gitulah. Nah, untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data, diterapkan keamanan basis data DB2 berbasis hak akses otoritas yaitu Grand dan Revoke. Yang nantinya saya akan simulasikan pada CentOS untuk melihat efek pembatasan akses pada tiap usernya. Nah, tujuan simulasinya sendiri itu adalah RBAC, otoritas dan autentikasi seperti yang Pananang minta begitu. Nah, untuk deskripsinya sendiri, database RSDB itu adalah database saya, itu database rumah sakit yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data dokter, pasien, obat, dan juga rekam medis. Nah, tujuannya itu adalah menjaga keamanan dan kerahasiaan data dengan pembagian hak akses yang berbeda untuk setiap usernya. Nah, jadi kan tadi saya ada bilang 4 user kan. Nah, user pertama itu adalah admin. Nah, admin ini memiliki kontrol penuh terhadap seluruh tabel termasuk kayak menambahkan, mengubah, dan juga menghapus data. Sedangkan dokter itu hanya bisa untuk melihat data pasien dan obat, serta menambah dan memperbarui rekam medis pasien. Farmasi itu bertugas mengelola stok obat termasuk membaca dan memperbarui data obat. Sedangkan pasien itu hanya bisa melihat datanya sendiri di tabel pasien. Nah, penerapan ini itu memastikan setiap pengguna itu hanya dapat mengakses data sesuai tugasnya, sehingga keamanan dan kerahasiaan informasi itu dapat tetap terjaga. Begitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembagian role dan hak akses pada database RSDB tadi. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pada role atau mungkin pada user admin itu dia dapat mengakses semua tabel, lalu dapat melakukan select, insert, update, dan delete pada semua kolom, begitu. Nah, sedangkan dokter sendiri itu hanya bisa pada pasien, select tabel pasien itu hanya bisa select, nggak bisa insert, update, ataupun delete. Sedangkan pada rekam medis itu dari dokter sendiri bisa select, insert, update, dan juga delete. Delete nggak bisa. Nah, untuk tabel obat, jadi dokter cuma bisa select, nggak bisa insert, update, ataupun delete gitu. Nah, untuk farmasi sendiri, itu hanya bisa select pada tabel obat, rekam medis, dan juga update pada kolom atau mungkin harga atau stok gitu. Nah, untuk pasien sendiri dia hanya bisa select pada tabel pasien doang. Yang lainnya nggak bisa sama sekali gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah membuat database dan tabel pada CentOS. Nah, saya menggunakan perintah db2 create database rsdb untuk membuat database rsdb. Lalu, sesuai yang saya sebutkan sebelumnya, akan ada 4 user. Jadi, saya perlu untuk membuat tabel dari masing-masing usernya. Mulai dari pasien dengan ketentuan seperti berikut, dokter, obat, dan juga rekam medis. Oke, lalu saya juga akan menambahkan data pada setiap tabelnya. Saya akan mengisi tiap-tiap tabelnya dengan perintah insert. Untuk pasien terlebih dahulu, saya menambahkan sesuai keperluan sebelumnya. Begitu. Untuk obat juga sama, rekam medis dan juga dokter juga demikian. Nah, selanjutnya adalah langkah untuk membuat user. Jadi, saya akan membuat user yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga ada 4 user. Yang pertama adalah pasien. Itu dengan cara user add pasien, lalu password pasien. Nanti di sana akan ada diminta untuk kita mengganti password sesuai keinginan kita. Dan kebetulan saya akan menggantinya dengan rahasia karena sebelumnya juga begitu. Nah, untuk dokter juga demikian, admin demikian, dan farmasi juga demikian. Nah, fungsi dari pembuatan user ini itu adalah memverifikasi identitas pengguna dan juga penerapan RBAC atau mungkin Role Based Access Control begitu. Oke, nextnya adalah membuat role dan memberikan akses. Dengan cara db2 create role admin underscore role. Jadi ini saya akan membuat
role untuk admin underscore dengan nama admin underscore role. Untuk dokter juga demikian, yaitu dokter underscore role, farmasi juga farmasi underscore role, dan juga pasien underscore role, begitu. Nah, selanjutnya adalah pemberian akses atau mungkin otoritas. Oke, yang pertama itu adalah grant all privilege on table patient to role admin underscore role. Jadi, saya akan memberikan privilege untuk tabel pasien untuk admin role begitu. Nah, jadi ini kayak memberikan privilege gitu. Nah, untuk yang tabel pasien to role dokter underscore role ini jadi adalah memberikan kebebasan untuk select, insert, update pada tabel pasien untuk dokter. Habis itu ada grant select, insert update pada tabel obat untuk role dokter. Lalu ada grant select, insert update on table rekam medis to role dokter. Jadi ini dari yang paling atas itu adalah semua privilege untuk admin yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk dokter itu adalah untuk bisa select, insert, update pada tabel pasien, obat, dan juga rekam medis. Sedangkan untuk farmasi itu adalah grant select on table rekam medis dan juga select update on table obat. Untuk pasien hanya bisa select on table pasien seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tuh. Oke, jadi selanjutnya adalah menetapkan role kepada usernya. Nah, karena tadi saya sudah membuat role, dan memberikan akses terhadap masing-masing role-nya. Selanjutnya adalah penetapan role ke user yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya. Jadi, admin underscore role itu untuk user admin, dokter underscore role itu untuk user dokter, farmasi underscore role itu untuk user farmasi, dan pasien underscore role itu untuk user pasien. Nah, perintah-perintah ini tuh memberikan role tertentu ke masing-masing user di DB2. User admin itu bisa mendapat role admin, jadi dia bisa mengelola semuanya, all privilege untuk user admin. Dokter itu hanya bisa select, insert, update pada data pasien, obat, dan juga rekam medis. Farmasi juga demikian, pasien juga demikian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah masking untuk tiap tabelnya. Jadi untuk tabel pasien, di sini saya memberikan masking untuk rekam pasien dan ID dokter itu sesinya ini dan diagnosanya ini. Nah, untuk tabel dokter juga demikian, kita berikan masking dengan query DB2 via dokter atau masket. Nah, select itu untuk select ID dokter, nama, case. Nah, itu dilakukan ketika session user ini di admin dokter farmasi. Nah, spesial. Tapi kalau spesialis itu merahasiakan gitulah. Nah, setelah itu kita NA spesialis from dokter. Nah, untuk tabel obat sendiri itu DB2 create view obat mas as itu ada di select ID obat, nama obat, itu in case when session user itu admin. Nah, sedangkan kalau harga itu 0, itu akan di NAS harga dari obat. Nah, untuk masking dari tabel rekam medis sendiri ya itu ada DB2, create view, rekaman code medis, dan code mes, as select, itu ID rekam, ID pasien, ID dokter. Case-nya itu when session user ini itu ada pada user admin dokter. Nah, sedangkan diagnosa itu jika rahasia itu akan diselesaikan diagnosa dari rekam medis. Oke, selanjutnya adalah simulasi dari database ini yang akan saya jelaskan pada Sentol. Ini saya akan melakukan simulasi untuk Grand Select, akses, otoritas, autentikasi, dan RBAC dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini tadi saya sudah membuat database, table, user, role-nya, dan juga saya sudah menetapkan Grand Select sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, termasuk masking juga. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan connect terlebih dahulu. Pertama, saya akan mencoba di admin. Pada admin tadi kan bisa untuk melakukan semua hal. Jadi mungkin saya akan mencoba select pada tabel pasien. Dan ini bisa. Nah, karena tadi mungkin saya bakal nyoba insert juga deh. Saya coba insert into dokter, values, values. Wah, tadi dokter ada 3, habis itu ada namanya dokter Sari. Setelah itu
Ini ya gigi. Oke. Oh, wis, lupa bentar. Insert into db2 itu db2 satu dot dokter values 3 kota Gina db. Oke, nah udah sukses jadi memang bisa di insert. Habis itu mungkin saya akan melakukan kita ganti ini dulu. Oh, mungkin kita coba ini deh, coba select. Boleh di select. Kita coba select from db2 is satu. Oke, db2 is db2 is satu dokter. Oke, di sini udah nambah dokter Gina itu spesialis gigi. Nah, mungkin soalnya saya akan melakukan connect reset dan mencoba untuk ke yang pasien, untuk yang tidak biar nggak berlama-lama juga. Connect to RSDB user pasien using rahasia. Pada pasien tadi kan kita tidak bisa untuk melakukan insert kan, jadi mungkin aku akan coba insert terlebih dahulu. Insert into db2 in 1 db2 in 1 dot pasien. Dot pasien habis itu untuk insert pasien tadi ada 4, habis itu namanya kita kasih nama saya sendiri Raymond. Setelah itu ada usia. Usia kita tulis usiaku adalah 19. Setelah itu saya lahir. Lahir itu di Bojonegoro. Oke. Wait. Oke, nggak bisa. Karena ini memang nggak ada otoritasnya gitu kan. Nah, mungkin kita coba select. Karena tadi kan bisa select dari tabel, untuk tabel pasien. Nah, bisa keluar. Oke, sekarang kita coba untuk yang dokter. Kita coba untuk yang dokter. Oke, untuk dokter tadi kita bisa untuk melakukan select pada dokter. Setelah itu kita bisa insert into dokter. Oke, kita coba dulu select from obat ya, kita select from obat. Oke, obat hasilnya bisa karena memang dokter memiliki akses untuk select pada tabel obat gitu. Untuk insert sendiri, dokter itu tidak bisa melakukan. Bentar, kita coba dulu. Values. Udah obat itu nanti kita coba 3. Nama obatnya itu kita cobanya Imbus. Setelah itu ada harganya. Nah, untuk harganya itu tadi karena tidak bisa, yang bisa cuma farmasi, jadi kita cuma dok. Oh, wait. Typo guys. Insert into db2 ini satu dot obat values 3 Imbus. Oke, bentar. Indonesia itu the number of failures is not the same as the number of specific. Oke, jadi memang nggak bisa lah ya. Oke, untuk yang terakhir, ini harusnya bisa tahu. Bentar. Insert into db2 in 1 dot obat. Values-nya itu ada 3, namanya itu terus. Setelah itu ada harganya, kita tulisnya harga embus tuh 21. Nah, bisa. Memang sukses. Setelah itu kita coba connect reset terlebih dahulu untuk nyoba pada tadi pasien udah, rekam medis belum. Kita coba pada rekam medis. Connect to STD. Terus rekam.
Oh, admin, pasien, farmasi, farmasi belum. Share farmasi using rahasia. Oke, udah connect untuk farmasi. Jadi kita coba select yang tadi ya, yang udah kita ganti tambahin untuk obat tadi. Wait, type of from DB2 itu satu obat satu. Oke, ibu sudah tertambahin di harga 21.000. Oke, mungkin kita connect reset dulu. Dan mungkin penjelasan saya cukup sampai sini. Terima kasih banyak